Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Salvia Rizka. Saya Mariana Wijulisanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek UAS kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Data Obat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis untuk sistem informasinya. Di sini ada dua swim lane, yaitu ada sistem dan juga admin. Di sini admin memulai prosesnya dengan masuk ke sistem, lalu kemudian sistem menampilkan yang berupa lihat obat, tambah obat, edit obat, menghapus obat, dan mencetak data obat. Lalu ketika kita memilih data obat, nanti memilih untuk melihat data obat, nanti akan langsung bersambung ke database, dan database akan menampilkan data obat yang kita pilih. Lalu kemudian untuk tambah data obatnya akan muncul form untuk mengisi data obat. Lalu setelah kita menyimpannya, maka akan langsung masuk ke database. Kemudian untuk mengedit data obat, kita bisa mengeditnya dengan nanti akan muncul formnya. Lalu kemudian setelah berhasil kita simpan, maka akan tersimpan pada database. Kemudian untuk menghapus data obat, nanti akan ada konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, nanti akan langsung tersimpan, akan langsung terhapus dari database. Lalu jika kita memilih tidak, maka akan kembali pada menu awal. Kemudian untuk mencetak data obatnya, nanti akan langsung masuk ke database untuk memilih data obat yang sudah kita pilih. Kemudian akan langsung mencetak laporannya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk memulai proyek baru. Yang pertama, pada command prompt, lakukan install package dengan perintah pip install Django MySQL client MySQL strip connector. Selanjutnya, pindah ke lokasi drive dan folder yang digunakan untuk menyimpan project. Selanjutnya, buat project baru Django dengan nama obat web dengan perintah Django_admin start project obat_web. Selanjutnya, pastikan server database MySQL sudah running dan pastikan server web Apache Anda tidak aktif karena tidak dibutuhkan. Selanjutnya, buka file obat_web setting dan edit pada bagian database. Pada database ini, diedit bagian database agar dapat terkoneksi ke database server MySQL menjadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, jalankan proses migrasi untuk membuat database default Django Framework. Lalu, tambahkan sebuah super user untuk mengelola web. Misal, saya menamakan Maria Salvia. Lalu, selanjutnya membuat aplikasi di dalam project. Kita tambahkan aplikasi obat ke dalam project obat_web dengan perintah manage.py startup obat. Lalu daftarkan apps obat ke dalam project obat_web. Ini obat_apps_obat config.
Lalu buat direktori templates atau perkakas di dalam direktori templates obat di dalam direktori obat. Edit file obat _web setting dan didaftarkan direktori templates di dalamnya. Ini. Selanjutnya membuat model database. Yang pertama dilakukan adalah edit file obat models menjadi seperti ini. Di sini terdapat kelas obat yang berisikan kategori, nama obat, keterangan, harga, jumlah, tanggal input, user. Selanjutnya, jalankan perintah untuk membuat query migrasi dengan manage.py make migration. Lalu kemudian jalankan perintah berikut untuk menerapkan perubahan dalam database, yaitu manage.py migrate. Lalu kemudian kita akan mendaftarkan model ke admin site. Pada file admin.py kita ubah seperti berikut dengan menambahkan kelas obat admin, kemudian berisi list display, kemudian ada nama obat, kategori, keterangan, harga, jumlah, tanggal input, user. Kemudian list filternya ada nama obat, kategori, keterangan, harga, jumlah, tanggal input, user. Kemudian untuk search fields-nya ada nama obat, kategori, keterangan, harga, jumlah, tanggal input, dan user. Lalu kemudian kita pastikan developing servernya running untuk melihat perubahan yang terjadi. Kemudian kita edit file obat views. Seperti ini. Di sini ada kelas obat detail view, kemudian ada kelas obat create view, obat edit view, obat delete view, kemudian utils import render. Lalu kemudian ada kelas obat to PDF. Di sini fungsinya detail view untuk melihat detail obatnya, kemudian create view untuk menambah obatnya, edit view untuk mengedit, kemudian delete untuk menghapus, dan obat to PDF untuk mencetak laporannya. Selanjutnya untuk membuat lalu kemudian kita buat file base.html pada templates-nya. Dengan mengisikan mengisi template bootstrap, kemudian CSS seperti berikut dengan kelas container. Lalu kemudian kita buat file index.html. Jadi di sini index.html berfungsi untuk memberikan tampilan pada web yang telah kita buat dan memberikan beberapa warna. Klik tombol submit untuk menyimpan datanya. Maka data sudah berubah menjadi titik. Selanjutnya buat routing URL dengan langkah pertama mengedit file
obat_web URL s.py menjadi seperti berikut. Di sini URL patternnya berisi path, index, homepage, path, obat detail view, obat create view, obat edit view, obat delete view, obat to PDF. Selanjutnya buat file lalu buat file obat_detail_view. Di sini kita isikan seperti ini. Ini gunanya untuk membuat tampilan pada webnya. Setelah itu kita buat obat_add.html untuk menambahkan data obat. Setelah itu kita akan membuat form edit data, yaitu dengan membuat obat_edit. Di sini obat_edit ini berfungsi untuk agar kita bisa melakukan edit pada web. Kemudian kita buat alat detail view. Maksud saya obat detail view. Sini berguna untuk agar kita bisa melihat detail obat yang kita pilih pada webnya. Selanjutnya kita buat file obat delete view.html di sini untuk menghapus data obat pada halaman web. Lalu selanjutnya membuat report atau ekspor data ke PDF dengan yang pertama melakukan pip install xhtml2 PDF pada CMD. Lalu selanjutnya buat alat obat_pdf.html seperti ini. Ini berisikan PDF-nya. Selanjutnya kita akan coba menjalankan webnya dengan yang pertama kita melakukan manage.py run server. Lalu kemudian kita buka web yang telah kita buat. Lalu kita akan coba untuk menambahkan obat terlebih dahulu. Sini kita tambahkan nama obatnya, kemudian kategori, kemudian deskripsi, terdapat engagement, money, government, kemudian ada headline, kemudian kategori. Di sini kategori akan mengambil data dari kategori choice, kemudian ada memasukkan harganya, kemudian jumlahnya, lalu kita memilih usernya. Setelah itu kita submit, maka secara otomatis datanya akan muncul pada list yang paling bawah. Kemudian kita coba untuk melihat detail obatnya. Di sini ada tanggalnya, lalu kategori meredakan obat sakit kepala. Selanjutnya edit.
Di sini saya akan mencoba mengedit misal harganya. Selanjutnya pada file views.py. Di sini Dan setelah itu selanjutnya kita akan mencoba menghapus. Kita akan mengambil ID bukan kategori dan sumber. Di sini terdapat peringatan apakah Anda yakin menghapus obat. Lalu ada kelas kita Dan di tabel sini obat yang tadi kita tambahkan sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba print PDF. Lalu ada kita review menambahkan. Di sini modelnya berita, filenya kita panggil semua. Ini sudah terdapat daftar obat dan tabelnya. Di sini untuk mengedit berita. Sekian penjelasan tugas UAS Sistem Informasi Pengelolaan Obat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita